Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fama'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan pertolongannya serta taufik dan hidayah darinya kita bisa kembali berjumpa dan berkumpul di tempat yang mulia ini, di tempat yang penuh berkah, di tempat yang kita cintai, di salah satu rumah dari rumah Allah, di Masjid Darussalam SPU, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaganya dan menjaga penghuninya. Maka ini semuanya semata-mata adalah karunia dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara bentuk kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dimudahkannya kita kembali berkumpul untuk bersama-sama belajar tentang Islam, bersama-sama bertafaqquh fid din. Semoga duduknya kita di masjid ini, di majelis ini, sebagai tanda Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan atas diri-diri kita. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki atasnya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia akan pahamannya. Siapa yang Allah kehendaki atasnya kebaikan, Allah akan jadikan dia faqih, atau Allah akan jadikan dia paham terhadap agamanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya di malam hari ini yang merupakan malam yang ke-19 dari bulan Rajab tahun 1447 Hijriah, yang berarti kurang lebih 41 atau 42 hari lagi kita akan bertemu dengan tamu yang agung, yaitu bulan Ramadan. Sehingga barakallahu fikum, di kesempatan yang penuh berkah ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu adab seorang muslim terhadap perintah berpuasa di bulan Ramadan. Karena sebagaimana yang kita singgung di tausiah ba'dal maghrib tadi, seorang insan dalam kehidupan dunianya pasti ada perintah dan larangan. Itulah yang dinamakan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara perintah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan, yang insyaallah ta'ala dalilnya tentang perintah Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan ini adalah sesuatu yang jelas dan diulang-ulang juga, terlebih ketika mendekati atau memasuki bulan Ramadan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183,
Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian pula disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, hadis muttafaqun alaih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait." Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu 2 kalimat syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, menegakkan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah. Sehingga ini semuanya barakallahu fikum menunjukkan bahwasanya puasa ini adalah salah satu perintah dari perintah Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Dan seorang muslim hendaklah dia memiliki adab, memiliki sikap ketika mendapati satu perintah di dalam perintah syariat. Sebagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita, seorang misalnya memperoleh perintah dari seorang penguasa tertinggi, entah dalam artian penguasa negeri atau dia adalah orang yang memiliki kewenangan tertinggi di satu instansi atau satu lembaga atau satu tempat bekerja dan seterusnya, tentunya seorang akan memiliki perhatian akan perintah tadi, akan ketentuan yang telah ditetapkan. Maka demikian pula seorang muslim ketika mendapati perintah di dalam syariat, sikap yang harus dia ambil pertama kali adalah sami'na wa ata'na, mendengar dan taat, diterima terlebih dahulu. Kenapa? Karena seorang muslim itu yakin ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala, maka itu Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan atas hambanya. Allah menyayangi hambanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan akan satu perkara. Karena agama Islam ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, agama Islam ini datang untuk menjaga dan memberikan maslahat bagi umat manusia, serta menghilangkan atau meminimalkan mafsadah dan madarrah bagi umat manusia. Sehingga perintah itu pasti ada maslahatnya. Entah maslahatnya itu murni ataukah maslahatnya sifatnya dominan. Dan sesuatu yang dilarang di dalam syariat pasti itu mafsadah. Entah mafsadahnya murni ataukah mafsadahnya dominan. Baik kita mengetahui itu maslahat ataukah kita tidak mengetahui. Baik kita mengetahui madaratnya, mafsadahnya dari hal yang dilarang ataukah kita tidak mengetahui, tapi ini yang hendaklah diyakini oleh seorang muslim. Perintah di dalam syariat sebagaimana yang kita singgung tadi pasti maslahat. Perintah di dalam syariat pasti maslahat. Entah maslahatnya sifatnya murni 100% maslahat, gak ada mafsadahnya sama sekali. Seperti perintah tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah dalam hal peribadatan, itu adalah maslahat murni bagi hamba, tidak ada mafsadahnya. Juga perintah untuk seorang muslim itu dia memiliki sifat adil, memiliki sifat jujur, maka ini semuanya adalah maslahat yang sifatnya murni. Atau barakallahu fikum, dalam perintah syariat itu padanya ada maslahat yang sifatnya dominan. Berarti apa? Di sana ada mafsadah, namun mafsadahnya ini sifatnya lebih sedikit. Seperti para ulama rahimahumullah menyebutkan perintah berjihad. Ya, perintah berjihad. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan, diperintahkan bagi kalian untuk berperang, berjihad dalam keadaan kalian membenci jihad. Secara tabiat seorang insan tentunya membenci. Dia hilang nyawa, ya, hilang anggota badan, hilang harta, atau hilang anggota keluarga, dan seterusnya dari mafsadah yang ada. Seorang secara tabiat gak akan senang. Tapi karena di dalam syariat jihad padanya ada maslahat yang dominan, maslahat yang jauh lebih besar dibandingkan mafsadahnya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bagi kaum muslimin untuk berjihad. Sehingga barakallahu fikum ini bisa kita kiaskan ke perintah apapun itu, pasti di situ ada maslahatnya. Imam maslahatnya yang sifatnya dominan 100% maslahat, ataukah di situ ada sedikit dari madharah. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya untuk berpuasa, kutiba alaikumus syiyam, wajib atas kalian untuk berpuasa, maka yang harus kita yakini pasti dalam ibadah puasa itu maslahat. Perkara kita tahu atau tidak tahu, perkara kita paham atau tidak paham apa maslahatnya, tapi yakini dulu perintah Allah pasti ada maslahat. Dan ternyata kalau kita mau mempelajari faedah, ya, keutamaan, fadail dari berpuasa, ternyata maslahatnya adalah maslahat ukhrawi dan duniawi. Maslahat akhirat, maslahat agama, juga dunia, maslahat kesehatan, dan seterusnya dari berbagai macam maslahat dari ibadah puasa. Dan di sana barakallahu fikum juga dalam ibadah puasa terkadang ada padanya madharah, padanya ada mafsadah, tapi sifatnya kecil, sifatnya minimal. Apa madharah yang diperoleh oleh orang yang berpuasa? Misalnya ketika seorang berpuasa di siang hari menjadikan dia lebih mungkin lemah secara fisik, sehingga kurang optimal ketika beraktivitas dan seterusnya pada sebagian orang. Ini madharah, ini mafsadah. Demikian pula barakallahu fikum, misalnya seorang yang berpuasa, dia bau mulutnya terkadang berubah. Bau mulutnya terkadang berubah. Namun Allah Subhanahu wa taala terlebih terkait dengan ibadah puasa ini, hal-hal yang di situ dibenci atau tidak disukai oleh seorang muslim yang berpuasa, Allah siapkan padanya keutamaan tersendiri. Misalnya orang yang berpuasa akan berubah bau mulutnya, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah jauh lebih wangi, jauh lebih harum dibandingkan minyak wangi yang paling harum sekalipun di dunia ini. Seorang yang mungkin mengetahui ada parfum, ada minyak wangi yang paling mahal, terbaik dalam hal aromanya, maka aroma bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah jauh lebih wangi dari itu. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, la khuluwu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa jauh lebih wangi dibandingkan aroma wangi misik, atau bahasa kita kasturi. Diumpamakan di sini dengan misik atau kasturi karena di masa itu, ya, terlebih di kalangan orang Arab, ya, wangi kasturi atau misik ini adalah yang paling wangi, tidak ada yang mengalahkannya. Yang paling harum, tidak ada yang mengalahkannya. Sehingga anggaplah di satu masa atau mungkin di zaman sekarang ada yang mengatakan yang lebih wangi dari kasturi dan seterusnya, ada yang lebih baik, maka orang yang berpuasa bau mulutnya lebih harum di sisi Allah dibandingkan minyak wangi tersebut, dan seterusnya. Sehingga ini yang pertama kaitannya dengan perintah, pasti ada maslahat, entah maslahat murni ataukah maslahat yang sifatnya dominan. Sebaliknya barakallahu fikum, pada larangan Allah Subhanahu wa taala
larangan yang ada di dalam syariat padanya pasti mafsadah. Entah mafsadahnya murni 100% mafsadah, nggak ada kebaikannya, nggak ada maslahatnya sedikit pun, ataukah yang mafsadah itu sifatnya dominan. Misalnya yang mafsadahnya murni 100% nggak ada maslahatnya, perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka ini mafsadah murni, tidak ada kebaikan, tidak ada maslahat. Perbuatan kekufuran, ini juga mafsadah murni, tidak ada kebaikan padanya. Perbuatan kezaliman, perbuatan dusta, zalim, dusta dan semisalnya, ini mafsadah murni, tidak ada maslahat padanya. Barakallahu fiikum. Atau mafsadah tersebut dalam sesuatu yang dilarang padanya ada maslahat, tapi mafsadatnya lebih besar sehingga dilarang di dalam syariat. Sebagai contoh, misalnya al-khamr wal maisir, minuman yang memabukkan dan judi. Dua hal ini ada manfaatnya. Khamr ada manfaatnya, misalnya meningkatkan kejantanan, meningkatkan adrenalin, meningkatkan keberanian, sehingga kalau seorang minum kemudian dia mabuk bisa lebih berani dan seterusnya. Manfaat, ya. Sebagian menyebutkan khamr kalau diminum di cuaca yang dingin bisa menghangatkan tubuh dan seterusnya, manfaat. Judi juga manfaat ada, ya. Kalau menang kan manfaat itu jadi kaya, ya kan? Kalau pas menang, tapi seringnya kalah kan gitu. Kalau menang terus ya gak ada bandar judi. Barakallahu fiikum. Dan manfaat ini diakui di dalam Quran. Manfaat ini diakui di dalam Quran, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang al-khamr, minuman yang memabukkan, wal maisir, dan tentang judi. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Katakanlah pada judi dan khamr tadi dosa besar. Tapi di samping dosa besar, manafi' linnas, manafi'. Allah Subhanahu wa taala ungkapkan di sini dengan kata manafi', manfaat dalam bentuk jamak. Bukan manfaat wahidah, satu manfaat saja, tidak, tapi Allah menyebutkannya dengan manafi', manfaat. Wa manafi'u linnas, dan manfaat bagi manusia. Ini pada judi dan khamr. Tapi Allah ingatkan, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosa pada keduanya, mafsadah pada keduanya lebih besar, lebih dominan dibandingkan manfaatnya. Karena dosanya lebih besar, madharahnya lebih besar, ya, kerusakannya lebih dominan, maka dilarang di dalam syariat. Dilarang di dalam syariat. Ini barakallahu fikum yang berkaitan dengan larangan. Sehingga inilah yang ada di dalam syariat Islam. Ketika seorang muslim mendapati perintah, apapun perintah itu, yakini di situ ada maslahat, ada manfaat. Entah manfaat dunia atau akhirat atau keduanya. Entah kita mengetahui ataukah tidak mengetahui, pasti ada manfaat. Entah manfaatnya 100% atau manfaatnya dominan, yang di situ ada sedikit dari mafsadah, tapi yakin di situ ada manfaat. Hal-hal yang dilarang apapun itu, dari zina, membunuh, mencuri dan seterusnya, pasti mafsadah. Imam mafsadahnya sifatnya murni 100% mafsadah, atau mafsadahnya sifatnya dominan. Ada manfaatnya ada, tapi mafsadahnya lebih besar sehingga dilarang di dalam syariat. Maka demikian pula barakallahu fikum, seperti yang kita singgung tadi, kaitannya dengan ibadah puasa. Sehingga ini prinsip bagi kita, ya, ketika kita mendapati perintah puasa, sikap yang harus kita ambil, kita yakin pasti ada maslahat dan manfaat bagi kita dalam perintah puasa tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala
baik perintah puasa ataukah selainnya, maka perlu bagi seorang hamba untuk memahami 7 perkara. Memahami 7 perkara berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. 7 perkara itu, yang pertama adalah al-ilmu bihi, mengilmui. Yang kedua al-mahabbah, mencintai. Yang ketiga al-azmu alal fi'li, bertekad untuk melakukan. Yang keempat mengerjakan, al-amalu bihi, mengerjakan dan melakukannya. Yang kelima mengerjakannya sesuai dengan cara yang benar, mengerjakannya sesuai dengan apa yang kemungkinan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, berhati-hati dari perkara-perkara yang bisa membatalkan atau mengurangi pahala amalan. Dan yang ketujuh, bagaimana seorang itu bisa konsisten dan kontinu dalam melakukan perintah tadi. Sehingga ini 7 poin, 7 perkara yang hendaklah diperhatikan oleh seorang muslim berkaitan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah yang pertama atau perkara yang pertama berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu al-ilmu bihi, mengilmui. Dan ini sudah kita singgung di tausiah ba'da maghrib tadi. Ketika seorang mendapati satu perintah dan dia ingin mengamalkan perintah tadi, ingin menjalankannya, maka ilmui, pelajari apa yang berkaitan dengan perintah tadi. Ini sesuatu yang penting, ya. Kenapa? Karena ketika seorang ingin beramal dan amalannya ingin menjadi amalan yang diterima, dia bisa mengerjakannya dengan khusyuk, mengerjakannya dengan benar, butuh ilmu. Dan terkadang barakallahu fikum, walaupun seseorang sudah mengetahuinya, terkadang perlu ilmu itu diulang-ulang, direfresh kembali pengetahuan seseorang tentang sesuatu. Sebagai contoh misalnya, orang mau berangkat haji atau berangkat umroh, walaupun mungkin dia sudah berkali-kali umroh dan dia sudah pernah mengerjakan ibadah haji, sudah pernah naik haji, pasti tetap dianjurkan baginya untuk ikut manasik. Karena apa? Terkadang mungkin ada perkara-perkara yang berkaitan dengan manasik yang mungkin dia terlupakan. Oh iya, ternyata ini yang dianjurkan. Oh iya, ini ternyata yang gak boleh ketika melakukan manasik haji atau umrah dan seterusnya. Atau mungkin di sana ada hal-hal yang baru berkaitan dengan fasilitas atau ketentuan dan seterusnya yang dia butuh untuk mengetahuinya. Ini kalau seorang ingin haji dan umrah, itu saja seorang harus ikut manasik. Apalagi kalau belum pernah berangkat, ya lebih-lebih lagi, barakallahu fiikum, dia harus ikut manasik. Demikian pula seorang misalnya ketika bulan Ramadan, jangan sampai seorang puasa dari tahun ke tahun juga gitu-gitu aja. Ya, pembatalnya juga gitu-gitu aja. Coba dites apa saja pembatal puasa. Mungkin lupa. Ya. Apa saja anjuran-anjuran puasa? Mungkin lupa. Apa saja yang bisa mengurangi pahala ibadah puasa? Mungkin dia lalai. Tapi dengan seorang merefresh ilmunya, entah dengan menghadiri kajian-kajian yang berkaitan dengan puasa, atau dia mendengarkan rekaman, baik itu audio ataukah video, hal-hal yang berkaitan dengan puasa, atau dia membaca, atau dia bertanya kepada para ulama, para asatidzah dan seterusnya. Intinya bagaimana seorang merefresh, mengulang kembali dari apa yang sudah dia pelajari. Ini barakallahu fiikum. Lawang kadang ya dalam kehidupan sehari-hari, kita saja atau mungkin saya pribadi kalau di sini kan aturannya apa? Kalau sudah lewat 3 bulan kan harus briefing dulu sebelum masuk kan, briefing dulu di security, di keamanan. Apa tujuannya? Paling briefingnya gitu-gitu aja kan gitu.
nanti disebutkan alarm ini, nanti ada aturan ini, di ini dan seterusnya. Kenapa harus ada seperti itu? Biar maklumat kita, info kita, pengetahuan kita tentang hal-hal yang ada di sekitar lokasi ini tidak lupa. Mungkin barakallahu fikum kalau tidak briefing dan seterusnya nanti akan lalai, akan terlupakan kalau nomor darurat itu nomornya berapa. Nomor darurat, nomor emergency di sini. Ingat semua ya, insya Allah ya, kan gitu. Kalau nggak ingat berarti nanti perlu di briefing lagi. Besok kalau pas kesini nemenin saya. Ya, misal, barakallahu fikum. Sehingga kadang yang seperti ini butuh di refresh. Sehingga jangan sampai kemudian seorang merasa bosan. Puasa, daurah lagi, kajian lagi, paling gitu-gitu aja. Nanti kalau sudah masuk bulan Ramadan, dengarkan kultum, dengarkan ceramah. Alah paling kalau di awal materinya biasanya ini, kalau di tengah ini, di akhir ini dan seterusnya. Jangan seorang bosan dengan ilmu. Kenapa? Karena minimalnya itu mengingatkan yang mungkin dia lalai, yang mungkin dia terlupakan, atau mungkin kalau itu sesuatu yang baru, itu bisa menambah keilmuan dia, atau mungkin ada sesuatu yang dia keliru dalam memahaminya, maka dibenarkan pemahamannya dan seterusnya. Minimalnya seorang menghadiri kajian majelis ilmu, padanya ada keutamaan hadir dan duduk di majelis ilmu dan seterusnya. Barakallahu fikum. Ini sehingga ini perkara yang penting ya, sebelum seorang beramal, sebelum seorang beraktivitas, berilmu, mengilmui dulu apa yang hendak dia amalkan. Barakallahu fikum. Ini. Yang kedua, berkaitan dengan perkara yang hendaklah diperhatikan oleh seorang muslim dalam amalannya, yaitu mencintai amalan. Mencintai. Dan ini dijadikan tingkatan yang kedua. Berilmu baru setelahnya cinta. Ya. Karena cinta yang hakiki terhadap sesuatu tidak akan diperoleh kecuali dengan berilmu. Ya. Sehingga dalam peribahasa kita, dalam istilah kita, ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Kalau memang ingin sayang, kenalan dulu. Kalau ingin cinta, kenalan dulu. Bagaimana mau sayang, bagaimana mau cinta kalau nggak tahu, nggak kenal. Sehingga itulah ilmu, ma'rifah, pengetahuan. Sehingga ketika seseorang barakallahu fikum mempelajari sesuatu, dia mengetahui ilmunya, terlebih yang dia pelajari adalah keutamaan-keutamaannya, manfaatnya, ya maslahatnya dari satu amalan, fadailnya, ini akan lebih mendorong lagi kecintaan terhadap amalan tersebut. Dan ketika seorang itu sudah cinta terhadap satu amalan, untuk mengamalkannya akan ringan. Ketika seorang sudah cinta dengan ibadah puasa, maka akan ringan ibadah puasa tadi. Walaupun mungkin dalam pelaksanaannya di siang hari terkadang dia merasa berat, terkadang dia merasa lemah, letih, lesu dan seterusnya, tapi akan terasa ringan baginya untuk mengamalkannya. Kenapa? Karena dia sudah cinta. Tapi kalau seorang itu tidak cinta, untuk melakukan, untuk mengamalkan akan berat. Seorang misalnya barakallahu fikum hadir di majelis ilmu, majelis ta'lim. Kalau dia seseorang sudah cinta, maka duduk di majelis ilmu itu dia akan senang, akan ringan. Bahkan mungkin 1 jam itu seakan-akan waktu yang singkat dan seterusnya. Tapi kalau seorang tidak ada kecintaan misalnya terhadap majelis ilmu, 1 jam itu kayak semalam gitu. Ya lama betul ini, kapan Ustadz berhentinya? Kenapa? Mungkin cinta belum ada di dalam hatinya dengan majelis ilmu. Dan bagaimana biar menumbuhkan cinta terhadap majelis ilmu, cinta terhadap satu amalan? Pelajari. Terlebih barakallahu fikum pelajari fadailnya, keutamaannya, faedahnya, manfaatnya dan seterusnya. Dan juga manfaat dan buah dari kecintaan terhadap satu amalan, di samping ketika seorang mengerjakannya akan terasa ringan,
seorang akan lebih tenang, lebih khusyuk dalam mengamalkannya. Dan di antara tanda seorang cinta dengan satu amalan, dia akan merasa sedih ketika dia tidak bisa mengerjakan amalan tadi. Kalau seorang terlewatkan, terluputkan dari satu amalan dan perasaan hatinya biasa saja, berarti belum muncul cinta atau belum ada cinta di dalam hatinya terhadap satu amalan tadi. Seorang sholat jamaah, kalau sudah cinta dengan ibadah ini sholat jamaah, ringan untuk mengerjakan sholat jamaah. Dia akan mengerjakannya bisa lebih khusyuk, lebih tenang. Dan tatkala dia kelewatan, dia tertinggal dari sholat jamaah, entah karena satu perkara daruri, perkara yang mendesak, yang darurat, atau karena ada udzur-udzur syar'i yang lainnya, dia merasa sedih. Ya. Dia akan merasa sedih ketika dia tidak bisa melaksanakan amalan ibadah tadi. Ini barakallahu fikum buah dan faedah dari cinta. Dan sekali lagi, seorang tidak akan bisa mencintai sesuatu kecuali dia mempelajarinya. Sehingga butuh bagi kita untuk terus belajar dan belajar tentang ilmu syariat, tentang amalan ibadah, ya, juga amalan ataupun yang berkaitan dengan muamalah, dan terkhusus dengan ibadah dan seterusnya, agar kita bisa melakukan amal ibadah dalam keadaan kita mencintainya. Perkara yang ketiga atau tingkatan yang ketiga yaitu tekad untuk melakukan. Jadi tidak hanya sekedar seorang itu cinta, tidak hanya seorang punya ilmu, jadi tidak cukup seorang itu punya ilmu kemudian cinta tapi dia tidak memiliki tekad. Karena kalau ilmu dan cinta saja terkadang belum cukup untuk melahirkan amalan. Belum cukup untuk melahirkan amalan. Barakallahu fikum. Butuh yang namanya tekad. Tekad untuk melakukan amalan. Tekad untuk melakukan satu kegiatan. Dalam hal ini barakallahu fikum puasa misalnya. Kalau di bulan Ramadan, maka sejak jauh-jauh hari dia bertekad, insya Allah nanti bulan Ramadan ini akan puasa 1 bulan penuh, tidak bolong-bolong usaha, ya, tidak akan berbuka kecuali kalau mendesak, kecuali kalau benar-benar nggak kuat, dan seterusnya baru berbuka. Tapi kalau enggak 30 hari. Bertekad puasa tahun ini insya Allah taraweh 30 malam nggak ada bolong-bolong, diusahakan. Walaupun mungkin sedang safar, pas jam taraweh istirahat dulu, singgah dulu, ikut sholat taraweh, usahakan. Itu tekad. Jadi sejak sebelum beramal kita sudah mulai bertekad. Bertekad puasa Ramadan ini usahakan selesai khatam baca Quran 30 juz. Tekad dulu, niat dulu, ya. Dan seterusnya dari amalan-amalan ibadah yang disyariatkan dan dianjurkan untuk seorang melakukannya, memperbanyaknya di bulan Ramadan. Ini butuh yang namanya tekad. Barakallahu fikum. Dan kenapa terkadang seorang itu dia sudah tahu ilmunya, tahu keutamaannya, dia juga suka, cinta, senang, tapi kok nggak melakukan? Maka di sana para ulama menyebutkan sebab-sebab lemahnya tekad seseorang untuk beramal soleh atau beramal ibadah. Yang pertama, karena dosa dan maksiat. Terkadang seorang dia sudah tahu ilmunya, tahu keutamaannya, dia cinta dengan satu amalan, tapi kenapa dia tidak melakukannya atau tidak memiliki tekad untuk mengerjakannya? Karena masih ada dosa dan kemaksiatan yang dia terjatuh padanya sehingga melemahkan tekadnya. Kemudian yang kedua, di antara sebab seseorang itu lemah tekadnya untuk melakukan satu amalan, karena teman-teman dan lingkungan yang kurang mendukung. Dia memiliki tekad, dia memiliki niatan untuk melakukan amal soleh, tapi lingkungan yang mereka orang yang malas-malasan dalam hal ibadah.
lingkungannya adalah orang yang jauh dari amal soleh, maka ini biasanya dia sudah bertekad, terbentur dengan lingkungan, akhirnya melempem, kan gitu. Tekadnya langsung melempem, mundur lagi, nggak jadi beramal. Ya. Kadang seorang ingin melakukan amal soleh, kenapa tidak melakukan? Karena malu. Ya. Yang lain misalnya anak muda di satu kampung, nggak ada yang ke masjid jamaah, dia anak muda sendiri, wah yang sebayaku nggak ada, yang ada orang tua, akhirnya malu. Sehingga terkadang lingkungan itu berpengaruh dengan tekad seseorang untuk melakukan amal soleh. Kemudian yang melemahkan tekad juga, yaitu keliru dalam hal melakukan perencanaan. Ketika merencanakan untuk melakukan amalan ibadah atau amalan apapun itu, dia keliru dalam perencanaan. Misalnya, barakallahu fikum, di bulan Ramadan, dia sudah tekad, semangatnya menggebu-gebu, semangatnya berapi-api. Pokoknya Ramadan ini harus tak hidupkan dengan semangat ibadah. Bayangkan Ramadan ini adalah Ramadan terakhirku, sehingga saya harus benar-benar manfaatkan. Di awal Ramadan sudah langsung ngegas. Ya. Di awal Ramadan dia sudah langsung ngegas. Sehari biasanya 1 juz dia tingkatkan, pagi setengah juz, siang setengah juz, malam setengah juz, nanti qiyamul lail, habis itu baca lagi dan seterusnya sampai tengah malam baru tidur. Pokoknya hidupkan dengan ibadah. Karena terkadang barakallahu fikum ngegasnya sudah di awal, akhirnya begitu sampai pertengahan, sampai akhir kehabisan bensin, ya. Akhirnya melempem lagi semangatnya. Kenapa? Karena keliru dalam merencanakan. Harusnya digasnya itu kalau bulan Ramadan kan di akhir. Yang paling afdolnya bulan Ramadan kan 10 malam yang terakhir, itu yang harusnya digaspol. Ya. Jangan sampai seorang di awal Ramadan dia sudah langsung gaspol, begitu pertengahan sudah mulai melempem, begitu akhir Ramadan mungkin barakallahu fikum dia nggak kelihatan lagi. Tapi kalau seorang merencanakan dengan baik, ya di awal itu dia melakukannya dengan biasa, seperti keumuman dan seterusnya. Ya, keumuman orang-orang yang semangat, bukan keumuman kaum muslimin, ya. Misalnya barakallahu fikum hanya sekedar siang hari puasa, malam hari tarawih, nanti sahur dan seterusnya, enggak. Tapi dia ada sedikit dari baca Quran, dia ada sedikit dari duha, dia juga melakukan sedikit dari sedekah. Tapi dia sudah mulai, walaupun mungkin porsinya nggak begitu banyak, sehingga di awal, kemudian di pertengahan dia sudah terbiasa, di akhir tinggal digaskan. Kan seperti itu, barakallahu fikum. Sehingga ini juga barakallahu fikum perkara yang penting. Juga yang melemahkan tekad, terkadang seseorang itu membebani diri dengan sesuatu yang melebihi batas kemampuannya. Dalam hal ibadah juga termasuk dalam hal ini. Dalam hal apapun, membebani diri sendiri melebihi batas kemampuan ini tidak baik. Orang olahraga, batas kemampuannya sekian, dia langsung melebihi itu, ya akhirnya melempem tadi, cepat, orang Jawa bilang cepat, dia tinggalkan amalan tadi. Seperti misalkan orang fitness atau ke gym, dia awal mungkin harusnya cukup beban 10 kilo. Dia lihat temannya yang mungkin sudah lama, sudah terbiasa, dia 20 kilo, bahkan ada yang 50 kilo. Wah, kalau dia saja bisa, saya harus bisa. Berapa? Langsung 30. Ya kelengar kan. Sehingga barakallahu fikum, yang menjadikan seorang itu tidak konsisten dalam beramal diantaranya ini, langsung membebani diri melebihi batas kemampuannya saat itu, ya. Dan ini juga kaitannya tadi dengan perencanaan dalam hal ibadah. Kemudian poin yang keempat adalah mengamalkannya. Ini tingkatan yang keempat. Setelah berilmu, kemudian cinta, bertekad, barulah sampai tingkatan beramal.
Dan kaitannya dengan amalan ini juga harus ada beberapa hal yang hendaklah diperhatikan. Yang pertama, dalam hal amalan hendaklah seseorang itu memperhatikan amalannya itu berkualitas. Memperhatikan kualitas amalan, yaitu amalannya harus benar ya dan ikhlas. Dan itulah amalan yang diterima di sisi Allah. Jadi tidak hanya sekedar yang penting beramal, yang penting memperbanyak amalan tanpa dia melihat kualitas keikhlasannya dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Dan nanti ini juga akan ada di poin yang kelima. Kemudian yang kedua kaitannya dengan amalan, mendahulukan amalan yang paling penting, baru yang setelahnya yang penting dan di bawahnya. Karena terkadang seorang itu untuk melakukan semua amalan itu berat. Ya. Kadang ketika seorang dia imannya naik, dia mendengar kajian, mendengar tausiah, ya motivasi untuk beramal dan seterusnya, dia tekadnya menggebu-gebu seakan-akan dia pengen melakukan semua amalannya. Dalam keadaan mungkin kemampuannya kemampuannya kurang, dari segi waktu juga tidak memungkinkan dan seterusnya, sehingga butuh seseorang itu membuat skala prioritas dalam hal amalan. Amalan mana yang harus dia dahulukan? Sama seperti misalkan seorang termotivasi ingin hidup sehat, dia nge-gym, ke tempat fitness dan seterusnya. Melihat alat-alat fitness semuanya ada manfaat ini, fungsinya, seakan-akan semuanya itu pengen dia coba, pengen dia lakukan. Tapi seorang harus melihat mana yang paling penting untuk kondisinya saat ini. Maka demikian pula dalam beramal, melihat yang mana paling penting untuknya pada saat itu. Kemudian yang ketiga, kaitannya dengan amalan, ini juga perkara penting dan kaitannya dengan tadi, beramal sesuai dengan kemampuannya saat itu. Jangan melebihi ya dari apa yang menjadi kemampuannya pada saat itu. Dan ini barakallahu fikum, melakukan yang sesuai dengan kemampuan ini tentunya dalam hal-hal yang sifatnya mustahab, yang sifatnya sunnah, bukan perkara yang wajib. Kalau yang wajib mau nggak mau harus dikerjakan. Tapi dalam hal mustahab, maka seseorang melihat dari amaliyah yang dia kira-kira mampu untuk mengerjakannya. Seorang mengerjakan qiyamul lail, jangan terlalu memaksakan diri. Kalau ketika dia qiyamul lail ngantuk, dia sudah berusaha menahan ngantuknya, entah dia sudah minum kopi, entah dia sudah siangnya istirahat cukup, tapi malam masih ngantuk, nggak kuat, istirahat. Dia tidur dulu hingga hilang ngantuknya, baru dia mengerjakan qiyamul lail. Kalau masih ada dengan jamaah tarawih, dia kerjakan dengan tarawih. Kalau tidak ada, dia kerjakan sendiri. Karena jangan sampai seorang ketika mengerjakan sholat, terlebih qiyamul lail di malam hari, dia dalam keadaan ngantuk pol, dia paksakan qiyamul lail yang harusnya dia berdoa, ya Allah rahmatilah aku, terbalik ya Allah aku minta adabmu, kan repot, bahaya. Jangan sampai seorang harusnya doa minta rahmat malah doa minta adab. Sehingga seorang harus tahu kadar diri, kemampuan diri. Sehingga pernah Rasulullah SAW, beliau masuk ke masjid dan mendapati ada tali yang terikat di tiang masjid. Kan Masjid Nabawi itu zaman dulu kan juga nggak terlalu besar ya, dan itu ada tiang-tiangnya. Nah, Nabi mendapati antara satu tiang dengan tiang ini ada tali. Maka ditanyakan, untuk apa tali ini? Maka para sahabat menjawab, hadza hablun li Zainab. Ini talinya milik Zainab. Fa idza fatarat ta'allaqat bihi. Jika Zainab, beliau merasa lelah, maka beliau bersandar, berpegangan dengan tali tadi. Jadi kalau qiyamul lail, kalau sudah ngantuk, sudah lelah, sandaran dengan tali tersebut. Itu yang dilakukan Zainab radhiyallahu anha. Niatnya bagus, ya kan? Kalau ngantuk, sandaran dengan tali diikat satu tiang dengan tiang yang lain. Tapi Rasulullah apa yang beliau lakukan? Beliau marah, gitu. Bahkan apa kata Rasulullah? Hullu, dah lepas tali ini.
Nggak usah memaksakan diri, ya, sampai ngikat tali di antara dua tiang buat pegangan kalau ngantuk. Kata Rasulullah, "Yusalli ahadukum nasyatahu fa idza fatara falyarqud." Seorang itu mengerjakan sholat, yaitu sholatul lail, dalam keadaan dia sedang semangat dan seterusnya. Fa idza fatara, dan ketika dia lelah atau dia mengantuk, kata Rasulullah, falyarqud, maka istirahat, tidurlah. Ini Rasulullah SAW. Sehingga ketika beramal jangan sampai terlalu membebani diri di luar kemampuannya. Kemudian yang kelima, juga poin penting kaitannya dengan beramal, yaitu mengerjakan amalan tadi ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Dua hal ini adalah dua hal yang penting. Kapan hilang salah satunya, maka amalannya akan tertolak. Seorang beramal ikhlas tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka tidak diterima amalannya. Seorang mengerjakan ibadah sesuai dengan tuntunannya Rasulullah tapi tidak ikhlas, juga tidak akan diterima. Hingga seorang itu mengerjakannya dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang mengerjakan sholat subuh ikhlas, benar-benar ikhlas, khusyuk, menghadirkan hati, tapi dia kalau subuhan 3 rakaat, diterima nggak subuhannya? Enggak. Kenapa? Karena tuntunannya Rasulullah kalau subuhan itu 2 rakaat. Nah ini 3 rakaat. Seorang subuhannya 2 rakaat, sujudnya lama, rukuknya lama, berdirinya lama, bacanya lama, kelihatan khusyuk, kelihatan bagus, tapi ternyata hatinya enggak ikhlas. Ini juga sholatnya gak diterima. Sehingga 2 hal penting ini, ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga disebutkan dari Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Kata Al-Fudail bin Iyad, makna terbaik amalannya yaitu yang paling ikhlas dan paling benar. Ada yang bertanya kepada beliau, "Ya Aba Ali," Aba Ali kunyahnya Al-Fudail bin Iyad, "Wahai Abu Ali, apa yang dimaksud paling ikhlas dan paling benar?" Maka dijawab oleh Al-Fudail bin Iyad, "Innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal." Sesungguhnya amalan itu jika ikhlas tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka tidak akan diterima. Wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Dan jika dia beramal sesuai dengan tuntunannya Rasulullah tapi tidak ikhlas, juga enggak akan diterima. Hatta yakuna khalisan shawaba, hingga dia mengerjakannya ikhlas dan shawab dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Wal khalis an yakuna liwajhillah, makna ikhlas yaitu seorang mengharapkan wajah Allah ketika beramal, dan makna as-shawab atau benar an yakuna muttabi'an fihi syar'u was sunnah, yaitu mengikuti syariat dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini 2 hal yang kata para ulama adalah syarat diterimanya amal, ikhlas dan sesuai dengan tuntunannya Rasulullah. Kemudian yang keenam, ketika seorang beramal tidak cukup kemudian selesai beramal seakan-akan tugas dia itu selesai, enggak. Tapi ketika seorang beramal juga harus berhati-hati dari hal-hal yang bisa menghilangkan pahala amalan, membatalkan pahala amalan atau mengurangi kesempurnaannya. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pahala sedekah yang bisa batal pahalanya. Itu apa? Dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang yang diberi sedekah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 264, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang yang diberi sedekah. Menunjukkan apa? Ketika seorang bersedekah, apakah kemudian selesai dari tugasnya dia beramal? Belum, dia harus jaga ini sedekah, ini pahalanya harus dijaga.
Jangan sampai hilang pahala sedekah, batal pahala sedekahnya dengan apa? Ngungkit-ngungkit. Oh, kemarin sudah tak kasih ini, kemarin tak bantu ini, diungkit-ungkit. Nah, itu mengungkit-ungkit pemberian, ini termasuk yang membatalkan pahala sedekah. Juga kaitannya dengan puasa, dan nanti mungkin akan dibahas ketika di bulan Ramadan. Di sana ada perkara-perkara yang bisa menghilangkan pahala puasa, sehingga orang puasa yang penting yang dapat cuma gugur kewajiban puasa, tapi dia tidak mendapatkan pahala, dapat capeknya pahalanya 0. Ya. Sehingga dalam hadits Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, rubba shaimin hadduhu minas siyami al-ju'u wal 'atas. Bisa jadi orang yang berpuasa bagian dari puasanya hanya mendapatkan lapar dan haus. Dijelaskan dalam hadis yang lainnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan sumpah palsu dan melakukan sumpah palsu, maka Allah tidak butuh dari dia meninggalkan makan dan minum, tidak butuh puasanya. Sehingga yang didapatkan oleh seorang yang puasa yaitu tadi, tinggal capeknya. Ya, tinggal capeknya, haus, lapar, itu saja pahalanya 0 atau mungkin pahalanya berkurang. Sehingga barakallahu fikum, ini perkara yang penting. Sehingga disebutkan dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib, beliau mengatakan, wa laisa sya'nu fil 'amal innama sya'nu fi hifdzil 'amal mimma yufsiduhu wa yuhbituhu. Kata Imam Ibnul Qayyim, laisa sya'nu fil 'amal, bukanlah poin terpenting itu bisa beramal. Bukan poin terpenting itu seorang bisa beramal. Tapi poin terpenting itu adalah menjaga amalan dari hal-hal yang bisa merusak dan menghapuskan pahala amalan. Ini disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Kemudian perkara yang ketujuh dan terakhir kaitannya dengan amalan, yaitu bagaimana seorang itu bisa konsisten dan kontinu dalam beramal. Berarti apa? Ketika seorang selesai dari sebuah amalan, bukan berarti selesai. Kemudian sudah menjaga jangan sampai amalannya hilang pahalanya atau batal pahalanya, tidak cukup sampai di situ. Tapi bagaimana seorang itu bisa konsisten dan kontinu dalam beramal. Ini juga perkara yang penting. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qall. Amalan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling kontinu, walaupun itu sedikit. Sehingga misalnya kaitannya dengan puasa, setelah seorang selesai dari bulan Ramadan, apakah kemudian berarti selesai ibadah puasa? Tidak. Tapi kesuksesan puasa Ramadan diantara tandanya bagaimana dia bisa tetap kontinu untuk melakukan amalan ibadah puasa, yaitu dengan melakukan puasa sunnah, entah dengan Senin Kamis, ya, atau yang mampu Daud, atau yang tidak mampu minimalnya misalnya 3 hari setiap bulannya, atau kalaupun 3 hari setiap bulan dia tidak mampu, minimalnya di hari-hari yang afdal, hari-hari yang mulia, dia menjaga untuk puasa. Di hari Arafah dia puasa Arafah, di hari Asyura tanggal 10 Muharram dia puasa Asyura, ya, demikian pula ditambah tanggal 9 atau tanggal 11-nya di bulan Muharram, dan seterusnya. Setelah Ramadan dia lanjutkan dengan puasa Syawal 6 hari, sehingga selesai Ramadan tetap ada kontinu dalam hal beramal. Sehingga barakallahu fikum, ini prinsip 7 tingkatan kaitannya dengan amalan puasa ataukah selainnya. Yang pertama mengilmui, yang kedua mencintai, yang ketiga bertekad, yang keempat melakukan dan mengamalkannya, yang kelima menjaga kualitasnya dengan melakukannya secara ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah, yang keenam menjaga dari hal-hal yang bisa membatalkan dan mengurangi pahala amalan, dan yang ketujuh mengerjakannya secara kontinu dan konsisten. Sehingga barakallahu fiikum, apapun itu, ini adalah kita prinsip 7 hal ini.
Bahkan seseorang terkadang ketika dia memahami 7 hal ini tidak hanya dalam hal perkara ibadah atau amal soleh, dalam kehidupan sehari-hari ketika seorang ingin memulai aktivitas apapun itu, terapkan 7 hal ini, insya Allah dia akan mendapatkan faedah. Seperti seorang ingin diet, atau seorang ingin berolahraga, menjaga kesehatan dan seterusnya. Kalau dia menerapkan 7 prinsip ini, ya, misalnya seorang ingin ikut gym atau fitness atau yang semisalnya, yang pertama ilmui dulu apa manfaatnya dari olahraga tersebut dan seterusnya. Kemudian tumbuhkan rasa cinta dari olahraga tadi. Kemudian dia bertekad, ya, dia buktikan misalnya dengan mendaftar, tidak hanya sekedar jadi wacana tok, ya. Wah, nanti mau olahraga, ternyata cuma sebatas wacana. Nanti mau beramal, ternyata hanya sebatas wacana, tapi bertekad. Buktikan dengan misalnya mendaftar, membeli alatnya atau semisalnya, baru setelahnya dia beraktivitas, berolahraga dan memperhatikan poin-poin tadi, ya. Pilih olahraga yang paling bermanfaat, yang paling memungkinkan sesuai kondisinya, mulai dari hal yang ringan sampai baru meningkat dan seterusnya. Kemudian menjaga kualitas olahraganya, kemudian bagaimana dia bisa continue, ya, dalam melakukan olahraga tadi. Juga jangan sampai dia melakukan hal-hal yang bisa membatalkan usaha tadi, ya. Seorang olahraga, ya, tapi pola makan nggak dijaga, ya. Nge-gymnya kenceng, gorengan lancar, ya. Mau bisa mendapatkan manfaat misalnya, jadi dia jaga, ya, dari hal-hal yang bisa membatalkan atau mengurangi dari tujuan dia melakukan aktivitas tadi. Maka ini masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita pelajari di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan dari jamaah, monggo silakan. Atau cukup? Kalau nggak ada, barakallahu fiikum, insyaallah ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat dan bisa menjadi bekal kita untuk menyambut bulan Ramadan nanti. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nas'alullaha an yaj'alana wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.